Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang mungkin agak unik ya. Jadi saya baru tahu sorenya ya, di grup saya itu ada yang bilang eh, tiba-tiba untuk BBRI ya itu dia nggak bisa utang ya. Jadi dia itu di cap sesuai dengan dana tunai yang tersedia. Jadi kalau misalnya Anda nggak punya dana tunai tersedia, Anda nggak bisa beli BBRI ya. Karena walaupun settlementnya T+2. Itu untuk broker Mira Asset ya. Salah satu broker yang terkenal sebagai dalam tanda petik bandar lokal gitu ya. Jadi kalau misalnya YP borong berarti investor lokal atau trader lokal itu borong banyak ya. Karena kebanyakan asosiasinya memang Mira Asset itu tuh di lokal ya seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan bandarnya pun ya sekuritasnya ya Mira ya itu pun nggak mau kasih utangan ya untuk BBRI ya. Saya juga kaget ya. Pertamanya saya kira untuk semua saham. Terus kemudian saya sharekan dulu untuk screen-nya ya. Jadi margin ratio ya, itu saya kenalkan dulu apa sih margin ratio. Jadi margin ratio itu jumlah aset yang diperhitungkan untuk perhitungan kira-kira berapa pinjaman yang akan diberikan oleh sekuritas. Kalau di akun regular itu biasanya margin ratio-nya kalau saham yang bagus itu sekitar 75%, kalau saham yang kurang bagus atau yang tidak bagus lah ya, itu 0% margin ratio-nya. Contohnya ya untuk saham-saham yang seperti BBKP itu margin ratio-nya 0%. Kemudian saham seperti apa ya konsumsi BUMN lah ya, Wika ya jelek kan, seperti itu ya suspended. Kemudian ADI, ya, kan, kalau kita lihat itu juga dia 35%. Ya, walaupun nggak sampai 0%, tapi dia 35%. Sedikit banget ya. Jadi makin kecil margin ratio-nya itu biasanya kualitasnya sahamnya itu biasanya kecenderungannya. Biasanya itu eh, kurang seberapa bagus. Karena kalau kualitasnya bagus, sekuritas akan kasih jaminan dari aset kita itu dihitungannya 75% ya. Contohnya kayak ASII. Walaupun ASII itu turun-turun terus ya, tapi tetap margin ratio-nya masih 75%. Ya, seperti itu ya. Jadi kayak Telkom, ya, kalau kita perhatikan Telkom. Telkom kan turun-turun terus tren, tapi margin ratio-nya masih 75%. Nah, untuk BBRI, apakah ini untuk sekuritas Miraset aja atau gimana, saya nggak tahu. Tapi kalau yang tahu silakan tulis komentar ya. Mungkin di sekuritas Anda margin ratio-nya juga 0%. Nggak tahu ini apakah ada pengumuman dari bursa atau inisiatif dari sekuritasnya nggak mau kasih utangan, istilahnya gitu. Jadi kalau Anda misalnya nggak punya dana tunai, margin ratio-nya untuk BBRI itu atau yang belum punya BBRI ya, jadi Anda nggak bisa beli. Kecuali kalau Anda sudah punya BBRI, tapi kalau Anda mau tambah lagi, itu juga nggak bisa. Karena kalau misalnya dana tunai yang di RTN itu nggak ada, maka Anda nggak bisa pinjam untuk pilih BBRI ya. Ya, seperti itu ya. Karena dia margin ratio-nya hitungannya itu eh, dihitung asetnya itu nol. Ya, seperti itu ya. Jadi intinya sekuritas nggak mau kasih utangan ya seperti itu ya. Ini rekening reguler ya. Jadi apakah berbahaya BBRI? Kalau kita ketahui ini BBRI sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi penurunan BBRI ini lebih karena pertama memang kalau kita perhatikan ya untuk net sell asing ya. Ini kalau kita lihat BBRI ini mulai dari em, awal tahun sampai sekarang ya, tanggal 29 April 2024 itu net sell-nya sebesar kurang lebih sekitar 8,5 triliun ya seperti itu ya. Asing sudah jualan. Nah, kalau kita perhatikan kalau asingnya itu net sell ya, jualannya lebih banyak daripada belinya, itu yang net buy berarti investor lokal atau domestik, kecuali kalau emitennya buyback. Memang ada program buyback dari BBRI ya, itu buybacknya sampai, kalau nggak salah sampai Agustus ya 2024 ya, itu dari tahun lalu ya, ada waktunya. Gitu ya. Mungkin ada kuotanya, saya nggak baca berita cash buybacknya dengan teliti ya seperti itu ya. Mungkin masih ada program untuk buybacknya masih berlaku. Jadi emitennya bisa buyback ya. Tapi sejauh ini saya belum dari berita saya belum baca kalau emitennya BBRI ini buyback ya. Jadi ada kecenderungan ini memang dari investor lokal yang borongnya besar banget ya. Jadi saya sudah bikin video sebelumnya investor lokal itu borong 2 triliun di BBRI ya. Karena saham BBRI ini adalah saham yang istilahnya primadona ya karena kalaupun itu IHSG turun dalam ya itu dia nggak lama dia akan balik kembali ya seperti itu ya tapi sejauh ini nah sebelumnya juga saya sudah sebutkan ya BBRI itu pernah di tahun-tahun sebelumnya itu
untuk balik di harga tertinggi sebelumnya itu butuh waktu sekitar 2 tahun. Waktu itu dia turun sekitar minus 40% ya. Jadi Anda bisa nonton uh, video sebelumnya yang saya buat ya. Judul videonya itu mengenai ini ya. um, yang terakhir barusan saya post ya itu ntar saya sharekan dulu videonya jadi Anda bisa nonton kalau misalnya Anda tertarik mau nonton lebih dalam ya alasannya seperti itu ya. Jadi di sini videonya saya kasih title investor lokal borong saham ini sebanyak 2 triliun dalam 1 hari. Itu hari Jumat ya, tanggal 26 April 2024. Nah, hari ini tanggal 29 April 2024 itu masih terlihat asing net sell ya 900 miliaran ya tadi ya. Nah, seperti itu ya. Jadi memang tekanan jualnya untuk BBRI ini masih cenderung kuat banget ya seperti itu ya. Jadi saran saya sih kalau misalnya Anda belum punya, Anda jangan terlalu buru-buru untuk buyback ya seperti itu ya. Karena ini downtrendnya masih cukup kuat. Sebentar saya sharekan untuk grafiknya ya. Tapi untuk BBRI ya, untuk grafiknya sebentar. Ini saya mesti cari dulu untuk Windows-nya. Nah, ini untuk BBRI ya. Ini sebelumnya sudah saya gambarkan dan sudah saya buat videonya juga ya. Nah, ini kan downtrend masih kuat. Tahu dari mana Pak Sunar? Secara gampangnya aja MA20-nya ya yang biru ini ya saya gambarkan ini mengarah ke bawah. Dan harga sahamnya yang terakhir itu jauh di bawahnya MA20-nya, jauh banget ya. Minusnya kalau dari harga tertingginya ini sudah lebih dari 20% ya. Untuk BBRI ya. Jadi apakah nanti bisa balik lagi? Kalau masih strong downtrend, saran saya sih hindari ya. Apalagi kalau hari ini candlenya dia lower low dan juga uh, lower high. Jadi dia masih belum membentuk higher high. Kalau kita lihat dari close-nya, dia masih lower close juga. Karena close-nya hari ini tanggal 29 April itu di 4770 kemarin di Jumat ya, 26 April itu close-nya di 4830 ya. Jadi um, ini masih resiko. Bentuknya inverted hammer seperti ini, ekornya paling ke atas. Ya seperti itu. Jadi strateginya kalau misalnya Anda sudah punya saham BBRI, ini sudah saya sebutkan. Pasang aja stop loss-nya di 4.800 dan 4.700. Memang ini sudah kena ya, harusnya sudah kena karena ini uh, nyentuh low-nya 4680 ya, walaupun dia ditutupnya di angka 4770. Jadi kalau misalnya sudah kena stop loss ya, anda buybacknya tunggu aja kalau dia berhasil naik paling cepat kalau naik ke atas 5.100 itu saran saya. Kalau dia masih di bawahnya 5.100 itu masih resiko ya. Resikonya masih tinggi banget. Memang sih ya BBRI itu saham yang bagus ya sejauh ini ya. Nah, sampai dengan saat ini sebenarnya terakhir untungnya masih naik ya. Laba bersihnya masih naik tipis 2%-an ya. Nah, kenapa turun? Karena fundamentalnya menurun, karena asetnya itu mengalami penurunan. Eh, dalam arti CKPN-nya naik, cadangan kerugian penurunan nilai akibat dari kredit macetnya ya. Kebanyakan yang KUR itu yang macet, itu naik. Jadi menaikkan NPL-nya secara nggak langsung ya, seperti itu juga ya. Jadi ke depannya kalau misalnya ada perbaikan, eh, maka NPL-nya yang sebelumnya itu juga akan turun ya. Kemudian CKPN-nya juga akan turun, akan dikritikkan kembali seperti itu ya. Jadi masih ada kesempatan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Tetapi yang di sini yang saya tekankan adalah kita jangan terlalu kaku. Artinya kalau dulu itu perusahaannya bagus, sekarang belum tentu bagus. Ya bukan berarti jelek enggak ya. Walaupun sekarang masih bagus lah ya. BBRI dulu bagus, ya. Sekarang bagus. Kedepannya itu belum tentu bagus. Karena saya sudah sebutkan sebelumnya juga, saya mau ulangin aja karena tugas saya itu bukan menakut-nakuti ya. Jadi saya itu sebagai influencer, saya cuma memberikan edukasi ya. Jadi memberikan edukasi supaya nggak terjebak ya seperti itu ya. Karena dulu itu ada Big Bang ya. Saya nggak sebutkan nama banknya sih ya. Bank terbesar waktu itu ya. Di masa kejayaannya itu 7 tahun yang lalu kurang lebih ya. Itu bank terbesar. Karena di kadang-kadang waktu itu harganya bisa sampai 5.000 atau 7.000. Waktu itu naik-naik dia sampai 3.000 lebih ya. Masih naik terus ya seperti itu ya. Nah, Nah, kemudian dia turun, ya, kemudian turun itu pun masih ada yang bilang, oh masih bagus ya, ya seperti itu ya. Kemudian datanglah COVID ya, COVID datang hancur semua kan, nah itu saham tersebut juga hancur. Nah setelah COVID recovery, BBRI dia new all time high, BBCA new all time high, Bank Mandiri juga, BBRI juga, labanya mencapai rekor. Tapi bank yang dulunya disebut Big Bank itu yang bagus ya, blue chip dia
disebut blue chip, disebut big cap juga karena dia kapitalisasinya besar, melonjak dari harga sebelumnya. Dia naiknya luar biasa ya, Burger waktu itu ya, naik di atas 100% ya, begitu ya. Nah, buktinya sampai sekarang nggak bisa naik ya, susah banget naiknya ya, lebih naik di atas 50% dari masa kejayaannya dulu 6 tahun yang lalu kurang lebih ya, itu susah banget ya. Memang sebelumnya sempat naik, kemudian eh, karena ada berita kan, laporan keuangan yang full year 2023 bagus ya, apalagi dia membagikan dividen yang lumayan, jadi dia naik, tapi setelah itu dia turun lagi ya, entah mana nanti arahnya ya kita nggak tahu, tapi buktinya dia sampai sekarang belum bisa kembali lagi, lama banget ya, sudah 6 tahunan ya. Nggak ada dulu yang bilang saham tersebut saham jelek, nggak ada bank tersebut ya. Saya nggak sebut namanya. Semuanya bilang bagus, top ini ya. Mungkin kalau punya jempol lebih dari 3 gini, dia diajukan semua ya 3 gitu ya. Ya begitu ya. Ya, jempolnya cuma 2 ya, yang tangan ini ya. Ya, mungkin bisa 3 atau 4 yang cuma semua. Bagus ya, tapi buktinya dia nggak bisa naik. Nah, saya sih maunya, nah, bukan saya menjelekkan di BBRI, enggak. Saya juga, terus terang saya juga ada buyback tadi BBRI ya. Tapi saya jual lagi ya. Saya buyback 2 kali karena eh, gagal turun di bawah 4.800, saya jual lagi ya, saya jual di 4.780 ya. Saya sudah siap juga buyback saya ya, waktu itu sih pagi-pagi, tapi saya bayarnya nggak terlalu banyak ya, jadi saya cut lossnya BBR ini keempat kalinya berarti saya gagal ya. Saya coba tes tadi, lihat antusiasnya sudah mulai meningkat, terus ternyata banyak yang turun ya, seperti itu. Nah terus perlu diingat, hari ini kan hari Senin ya, tanggal 29 April ya. Nah, ini ada permasalahannya. Mungkin ini adalah salah satu mungkin pertimbangan dari Miraset untuk menurunkan itu ya, margin rasionya ke 0% ya. Nah, ini nanti kan tanggal 1 Mei kan, itu kan tanggal merah ya. Jadi eh, dia takutnya mungkin ya, pikirannya rasionya meningkat, kemudian itu kalau setelah Selasa itu biasanya no margin day itu hari Rabu, karena kalau Anda pakai RTL, rekening regular, belinya hari Rabu itu kan setelahnya hari Jumat. Kalau misalnya Anda bayarnya itu hari Kamis ya, atau jualnya hari Kamis, maka untuk Sabtu Minggu itu kena bunga lagi Anda bayarnya sih. Mungkin resikonya juga di situ. Apalagi ini nanti tanggal 9, minggu depannya lagi itu juga tanggal merah. Jadi minggu depan itu dia 4 hari bursa juga ya, seperti itu ya. Jadi mungkin karena itu masih belum aman sih untuk BRI. Memang sih kalau bisa bicarakan murah ya, murah sih sekarang, bagus. Kesempatan buy borong-borong boleh ya. Cuma jangan sampai terlalu agresif sekali, seperti itu ya. Itu saran saya. Nah, alternatifnya ya, bingung kan, Bapak Sunar terus beli sama apa? Nah, ini ada beberapa yang saya bahas. Saya ada bahas 10 saham aja yang lumayan bagus. Jadi saya itu trend following, follow the trend ya. Bukan karena sahamnya itu sudah naik terus kita jangan beli, nanti jangan-jangan dibanting, enggak. Yang penting kita pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Ya, buktinya aja kalau ada beli di bawah, contohnya kemarin ya, hari Jumat itu banyak yang bilang borong BBRI besok pasti naik. Karena ada yang kasih lihat di sini ya, ini sebelumnya kan dia turun dalam ya, ini yang 17 April, besoknya dia rebound ya, tanggal 18-nya dia rebound kenceng ya, sampai high-nya sama dengan hari sebelumnya. Jadi mungkin ada yang bilang, wah kalau saya borong ini nanti channel dia sampai 5.100 lumayan, saya cuannya banyak. Ya seperti itu ya. Jadi dia borong. Dipikir penurunannya sudah dalam, ternyata dia masih turun lagi. Ya. Jadi istilahnya itu kalau sudah jadi sih ngomongnya gampang, kita tinggal tunjuk aja. Nah, coba kamu jadi ya. Buktinya dia masih turun lagi. Ya. Itu yang saya tekankan. Nah, alternatifnya Anda bisa pilih saham lainnya, contohnya PTRO. Nah, PTRO ini 3 panel hijau kan, bagus, ya, seperti itu ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau misalnya nggak saya bahas, harusnya yang pernah nonton YouTube channel saya, video yang mengenai PTRO sudah dicatat ya. Garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi trading range-nya itu di 5250, resistennya 6000. Dia sekarang di tengah-tengahnya. Nah, itu ya. Nah, mungkin saya juga mau memperkenalkan tools berbayar saya. Jadi saya itu juga membagikan analisa gratis di YouTube video. Kemudian saya bagikan juga Sunar Super Seed ya, tools gratis untuk screening saham. Ini ada juga sebentar saya siapkan toolsnya ya. Jadi di Telegram ya. Jadi pakai aplikasi Telegram ya, channel ya, ini berbayar. Itu namanya Live Alert. Jadi Sunar Saham Live Alert. Untuk contohnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Itu contohnya. Jadi eh, sebelumnya ini ya contohnya ya. Itu di T eh, titik ME ya, garis miring Sunar Saham Alert. Itu contohnya dari yang berbayar. Jadi hanya screenshotnya. Kalau yang berbayar seperti ini,
Ya kalau contohnya untuk hari ini itu ada beberapa yang saya bahas ini. Contohnya nanti untuk PTRO ya. Nah, PTRO ini dia sudah ada alat ya. Kalau untuk yang akhir-akhir em, setelah tanggal 17 April kan, ini mulai dari Kamis sudah ada alat. Jadi buy or weakness PTRO ketika naik ke atas 4.600 ya kan. Itu waktu 131 ya. Jadi waktu marketnya jalan dia send real time ya. Ini real time. Jadi walaupun delay mungkin paling lama 1 menit ya. Jadi dia langsung kirim ya seperti itu ya. Anda masih ada kesempatan untuk buy. Nah, ini pagi-pagi naik ke atas 5.300, ada alert lagi. Itu naik ke atas 5.300, Anda boleh average up. Ya, nah, seperti itu. Kemudian ternyata naik lagi ke atas 5.550, dia akan update lagi. Jadi botnya ini dia akan menghitung ulang pakai price berapa. Nah, di sini Anda bisa pasang juga stop loss-nya juga, ada acuannya juga. Jadi kalau ada live alert ini membantu Anda ya, seperti itu ya. Eh, Kira-kira kapan saham yang bagus untuk beli ya, seperti itu ya. Jadi ini memang berbayar, tapi berbayarnya itu nggak mahal ya. Jadi kalau dihitung 1 hari ya, jadi 1 tahun kan 365 hari. 1 hari itu hitungannya iurannya nggak sampai 4.000, ya 3.900 lebih lah. Ya anggapannya 4.000 lah. Jadi Anda cuma bayar 1 hari sekitar 4.000-an, tapi bayarnya 1 tahun dibuka. Nah, kenapa berbayar ya? Karena pertama ini ada beberapa yang harus saya bayar cost-nya ya, seperti ongkos servernya, terus kemudian biaya untuk maintenance-nya, untuk programmernya atau developernya, kemudian untuk real time datanya, terus kemudian untuk event listener-nya itu yang paling penting ya, supaya dia real time. Itu semuanya real time, jadi dia di memorinya servernya langsung ya. Jadi itu agak lumayan mahal ya biayanya seperti itu ya. Jadi uh, tapi kalau misalnya hitungannya cuma 4.000 per hari, harusnya kalau yang minat bisnis di saham sih ini nggak terlalu mahal. Ya. Tapi kalau misalnya nggak mau bayar atau belum siap atau dananya masih kurang, Anda bisa pakai Sunar Superseed ya. Sunar Superseed itu juga free tools yang saya bagikan free. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini juga. Anda tinggal request filenya, cara pakainya gimana, itu juga sudah ada. Jadi fleksibel juga ya seperti itu ya. Dan ada beberapa saham yang saya bahas seperti TBIG, HIL ya, INKP itu ada semua. Cuan juga ada. Contohnya ini cuan ya, cuan ya. Itu sudah ada alatnya dari pagi-pagi, hari Jumat pun sudah ada alatnya seperti itu ya. Eh, untuk tanggal 26 ya, naik ke atas 475 average up ya, seperti itu ya. Nah, memang sangat koreksi tapi pagi ini ada alat lagi ya, kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita akan bahas untuk chartnya. Jadi eh, nggak semuanya berbayar sih. Kalau YouTube kan analisanya free ya, jadi Anda tinggal pakai aja. Kemudian kalau misalnya nggak sempat nonton, pakai aja pakai Sunar Super Seed ya yang saya berikan ya. Seperti itu ya. Tapi nggak saya bahas di sini karena ada playlist khusus untuk Sunar Super Seed ya. Jadi Anda bisa lihat linknya dari video deskripsi bawah ini ya. Seperti itu ya. Nah, PTRO ini kalau misalnya mau buy or weakness, Anda bisa tunggu di area ini saya gambarkan aja buy or weakness-nya 5250 atau 4930 dan 4570, ada 3 area. Jadi area buy or weakness itu artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau menjelang penutupan atau besok paginya dia berhasil naik rebound ke atas, kita barusan buy. Naik lagi ke atas 5750, kita tambah lagi average up, naik ke atas 6000, tambah lagi target price berikutnya 6500 dan 7650. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ini masih cukup menarik untuk PTRO, mudah-mudahan aja sukses ya seperti itu ya. Cukup ya. Berikutnya untuk TBIG ya. TBIG juga ada alertnya ya. Jadi kalau yang langganan nanti saya sudah sebutkan untuk toolsnya untuk TBIG ya. Ini TBIG ya. Ini sudah ada alertnya ya. Seperti itu ya pagi-pagi ya. Itu waktu jam 10.06 ya. Silakan dicek di sekuritas Anda itu 1900 ya. 10.06 dia lumayan real time ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ini harganya 1.015. Memang sempat naik kemudian koreksi, tapi ini masih bagus ya seperti itu ya. Jadi untuk TBIG ini kalau mau buy silakan, buy-nya bertahap aja naik ke atas 1955 hanya hari ini kita boleh tambah lagi atau average up atau buy high sell higher ya kalau yang mau. Target price berikutnya 2030. Kalau dia naik ke atas 2030 ini bisa naik lagi, masih bisa sampai 2100-an gitu atau 2200 masih bisa. Jadi target price-nya untuk TBG masih memungkinkan. Tapi mungkin kalau kita lihat dari sebelumnya dia naik tinggi, kemudian besoknya dia koreksi cenderung sideways, ya Anda tunggu aja area buy weakness lagi di sekitar area 1865 sampai 1890 atau 1900 lah ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas lagi atau naik ke atasnya 1915 ya. Jadi kalau turun kemudian naik ke atas 1915 kita berusaha buy ya, atau tambah lagi. Ya kurang lebih seperti itu.
Jadi garis-garisnya ini sudah saya berikan ya untuk TBIG. Ya, kalau yang rajin mencatat, kemudian pasang automatic order ya harusnya sudah dapat ya seperti itu ya. Nah, berikutnya lagi untuk Hill. Hill juga sudah ada alertnya ya. Jadi Anda bisa lihat juga untuk Hill. Ini 1265 ke atas ya. Contohnya coba saya lihat ada nggak alertnya untuk Hill ya. Seingat saya sih ada ya seperti itu ya. Jadi sebentar saya cek dulu untuk Hill. Ini ya pagi-pagi ya. Ada alertnya. Sebentar saya kasih lihat untuk screenshotnya. Ini. Jadi 1195 ke atas ya. Ya, dia begitu breakout lompat kan 1195, nah dia ada alertnya seperti itu ya. Jadi ini lumayan menarik ya seperti itu ya. Kalau misalnya Anda serius untuk trading ya, ini salah satu tools yang cukup membantu ya. Jadi ya 1195 lumayan, ini sudah 1285 ya seperti itu ya. Ini kalau misalnya belum buy, karena mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya sekitar 1265 dan 1250, atau kalau takut-takut wah jangan-jangan nanti koreksi Pak Sunar karena sudah naik tinggi, ya buy on weakness aja, Anda tunggu aja di area sekitar 1200-an. Artinya kalau dia turun di area 1200 jangan langsung buy ya, tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1200 kita barusan buy. Nah, kalau nggak dikasih buy minus di bawah, paling dekat 1265 sih ya. Jadi kalau turun di bawah 1265, kemudian mungkin sesi keduanya dia naik ke atas 1265 atau menjelang penutupannya, ya kita boleh buy. Kemudian buy-nya bertahap aja karena MA20-nya barusan menukik ya seperti ya, barusan naik tinggi seperti sekarang ini. Nah, kalau kita lihat memang ini ada lompat ya, lompat gap up ya. Jadi di closing itu dari 1270 dia lompat ke 1285. Jadi mungkin pembukaannya dia masih dikasih 1270-an ya. Mungkin kalau kita mau uh, menunggu di sana atau 1200 ya. Jadi menjelang penutupan atau besoknya kalau dia masih bertahan di atas 1200 mau spekulasi baik boleh, baiknya bertahap aja naik ke atas 1305 kita tambah lagi average up, target pas berikutnya 1365 dan 1410 itu untuk hill ya. Ini emiten rumah sakit ya, kalau lebih cukup. Berikutnya untuk INKP. INKP kalau kita perhatikan ini kan ditutup 9475 ya. Nah, coba kita lihat di tool saya tadi ya. Eh, di tool saya tadi sebentar saya sharekan INKP. Nah, ini alertnya mulai dari hari Rabu ya. 9950. Tapi setelah itu kan dia koreksi di bantingnya. Nah, tapi sebelumnya sudah sebutkan stop loss-nya, ya kan? Nah, kalau dia sudah bagus, rebound lagi, mantul ke atas lagi, maka dia akan memberikan alert lagi. Ya, tentunya ini 9200. Itu mulai dari jam 2 lebih 14. Ya, waktu Indonesia bagian Barat. Nanti Anda cek sendiri ya, real time ya ini ya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Jadi, ini lumayan cuan ya, 9475. Kalau mau buy, boleh nggak masuk? Nggak boleh aja. Pasang stop loss-nya di 9200 dan low-nya hari ini di 8675. Memang agak jauh, fluktuasinya tinggi. Kalau yang takut-takut, ini area buy on weakness sudah saya gambarkan di sini ya. Yang saya kotak kecil ini ya. Yang di kotak ini merah muda ini. Ini saya gambarkan di area sekitar sini ya, 9000, 9100-an. Ya. Jadi yang sering nonton video saya harusnya sudah tahu ya. Atau sekira 8700-an ini ya yang saya kotak ini sini ya harusnya sudah kena. Nah ini kalau menjelang penutupan dia berhasil naik ke atas ya kita buy nah, begitu ya. Atau kalau mau tunggu lagi di bawahnya ya boleh aja, tapi kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy, atau kalau nggak dikasih kita buy high sell higher naik ke atas 9525 kita buy bertahap aja, mungkin setiap kelipatan 100 rupiah kita tambah lagi average up ya, target price berikutnya di 10.125, 11.000 dan 11.850 ya, itu untuk INKP ya, kurang lebih cukup ya. Kemudian berikutnya untuk cuan, ini juga sudah ada di alert live alert saya sudah ada juga. Ini kalau mau buy sekarang pasang stop loss-nya atau yang sudah punya ya, Anda bisa pasang stop loss-nya di area 6.775, maksimum stop loss-nya di area sekitar 6125. Memang jauh banget. Tapi kalau terlalu jauh 6775, mungkin Anda bisa pasang di tengah-tengahnya 6475 gitu ya untuk stop loss-nya. Harga sekarang memang di 7150 ya. Ya. Tujuan ini mau bisa naik lagi, ya kita lihat aja MA20-nya. MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya, berarti kita tinggal tarik garis-garisnya aja, resisten terdekatnya 7.400, didapat dari swing high yang di sini ya, tanggal 1 Maret 2024, kemudian berikutnya lagi kalau dia naik, target price-nya 8.000, kemudian 8.350, kalau dia breakout lagi, ini kemungkinan besar bisa naik sampai 9775, ya seperti itu ya. Tapi baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif, santai aja ya. Jangan terlalu kaku. Wah, Pak Sunar, ini kalau kita lihat sebelumnya naiknya tinggi banget loh, sampai 14.000 lebih ya ini ya. Uh, sampai 13.750 high-nya ya. Seperti itu ya. Nah,
kita beli sebanyak-banyaknya aja Pak Sunar. Lumayan nanti burger ya, cuannya lebih 100% ya kalau lebih dari 15.000 ya misalnya gitu ya. Ya. Tapi belum tentu. Jadi kita banyak bertahap aja, santai aja. Kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down. Pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Itu saran saya. Ya. Cuan tadi sudah saya lihatkan juga di level sudah ada. Kemudian ada lagi Pegas ya. Pegas ya, kalau Anda lihat di level saya tadi, untuk Pegas juga sudah ada ya seperti itu. Ini kan 1320 penutupannya ya. Jadi kalau dilihat dari tool saya tadi untuk Pegas ini sudah ada ya. Jadi ini 1325 ya seperti itu ya. Jam 159. Jadi itu kesempatan untuk buy. Sudah ada isyarat untuk buy 1325. Nah, mungkin saya tanya loh, Pak Sundar kok ternyata kok koreksinya ditutup di buy-nya itu rugi dong. Ya, tentu saja ini bukan untuk yang scalping karena selama dia belum kena stop loss-nya itu masih bagus, masih buy hold. Nah, kalau masih misalnya belum punya, ya kita tinggal tunggu aja kalau dia naik ke atas 1330 kita buy, target pas berikutnya di 1400 sampai 1420 itu untuk Pegas. Jadi yang sudah punya pasang stop loss-nya maksimum di 1245. Yang mau buy udah sebenarnya ini sudah saya gambarkan ada 3 area ya. 1300, 1220 sampai 1245 atau 1185 yang paling bawah ya. Tapi kalau turun di bawah 1185, jangan buy on weakness untuk Pegas karena kemungkinan uptrend-nya sudah selesai, dia balik lagi downtrend. Bisa saja saya bis lama di bawah. Ya, bisa saja nanti malah seperti kejadian sebelumnya ya. Dia side bis-nya lama gitu ya. Ini sekitar 3 bulanan ya. Kemudian dia tiba-tiba breakdown. Nah, breakdown lower low, kalau ada beli lagi, murah Mas Sunar, turun lagi, beli lagi. Iya, kalau misalnya Anda jual di sini, kalau Anda belum jual, kemudian Anda frustasi, Anda jual di sini 1.100, kan Anda loss-nya banyak, ya seperti itu ya. Makanya itu saya itu selalu mengajarkan trend following ya, seperti itu ya. Selama uptrend-nya masih bagus, kalau mau mau hold silakan, tapi kalau downtrend masih kuat, biasakan no average down, pasang stop loss-nya. Kalau sudah cuan sedikit ya, ya Anda pasang trade stop-nya, seperti itu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena pasar itu dinamik ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya PTBN, PTBA. Maaf. PTBA ini sentimen dari pembagian dividen ya, lumayan ya seperti itu ya. Jadi saya masih hold untuk PTBA. PTBA ini kalau misalnya Anda takut-takut, nanti jangan-jangan seperti ITMG dibanding setelah dividen. Ya kalau setelah dibanting dia naik lagi, balik lagi ke awalnya. Kalau nggak balik gimana? Ya kalau takut-takut lebih baik pilih saham yang lainnya. Tapi ini area buy out sudah saya gambarkan ya. 2930 dan 2780. Jadi yang rajin ikutin saya harusnya sudah buy. Kalau dia naik lagi ke atas 3000, Anda tambah lagi boleh. Average up yang belum buy boleh. Target price berikutnya 3070, 3160 dan 3250. Saya follow the trend ya. Jadi bukan terlalu istilahnya follow the news atau follow corporate action ya gara-gara pakai division enggak. Karena ini sudah lumayan menarik ya kalau mau buyback atau buy untuk sentimen bagian dividennya. Kalau takut-takut ya pilih saham yang lainnya aja ya. PTBA. Ya. Kalau saya punyanya untuk saham PTBA ini saya nggak punya UNTR yang saya punya ya. Gitu ya. Jadi UNTR ini ya saya punya sebelumnya memang belum saya pasang TS sih, saya masih hold karena saya tahu dividennya kan lumayan ya. Jadi ini area baru sudah saya gambarkan di 24.000 ya. Karena um, kalau kita lihat ini area supportnya dan kalau yang ngikutin saya harusnya sudah pasang buy. Kalau belum buy mau buy sekarang boleh naik ke atas 25.100 ya kayaknya hari ini ya tanggal 29 April boleh tak buy atau average up target price berikutnya 25.500 sampai 26.400 ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk NTR ya. Ini masih bagus, menarik ya. Berikutnya untuk BRPT. BRPT ini khusus untuk orang yang suka saham yang murah ya, yang dibawa sideways ya. Untuk BRPT terus terang saya ada profit 2 kali ya. Gitu ya. Jadi saya buy-nya sekitar 960-an, kemudian dia naik ke atas 1.000, itu saya jual. Ya. Memang kalau saya rutin bisa 3 kali, tapi waktu itu saya nggak jual sekali ya. Jadi saya hanya jual 2 kali aja, 960, kemudian jualnya sekitar 1.000-an. Ya, seperti itu. Jadi ini kalau sudah berhasil naik ke atas 950, kalau mau buy silakan ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini masih cenderung resiko, masih di bawah. Ya, tapi ini sudah mulai cukup menarik. Volumenya masih kecil, ya, nggak terlalu tinggi. Ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atasnya 975, kita boleh buy. Naik ke atas 1040, kita tambah lagi average up. Mungkin ada yang bilang, kok Pak Sunar, kalau naik ke atas 1040, kita buy. Jangan-jangan nanti gagal lagi tuh. Ini sebelumnya gagal loh. 1, 2, 3. 3 kali gagal loh. Ini kalau naik ke atas 1040, masa disuruh beli? Nyangkut tuh nanti kamu ngikutin Pak Sunar. Ya, kalau saya sih jangan pakai mindset anchoring ya.
seperti jangkar ya, jangkar tahu kan jangkar untuk kapal ya. Kapal kan kalau nggak berlabuh kan dia menepi di pelabuhan kan dia pasti menurunkan jangkarnya kan. Nah kalau dia mau berangkat jangkarnya kan ditarik, dilepas ya. Jadi jangan sampai punya mindset kapalnya sudah mau berlayar, jangkarnya nggak dilepaskan. Kita takut ini gagal loh pas nanti 3 kali. Keempat kalinya belum tentu gagal, tapi belum pasti berhasil. Yang penting adalah pasang trade stop dan stop loss, karena juga punya trading plan-nya. Ya, kurang lebih seperti itu eh, cukup ya. Berikutnya untuk MDKA. MDKA ini cukup menarik karena kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke atas, dia koreksinya testing pas di MA20-nya. Ini eh, kalau kita gambarkan di sini untuk MDKA, bentar ya. Ini Anda bisa pakai swing high dulunya di sini sekitar 2.500-an. Ya. Jadi ini kalau dia berhasil naik lagi, ini area berikutnya kalau kita lihat dari sekitar tengah-tengahnya di sini 2.700, kemudian berikutnya lagi ini sekitar 3.000-an. Ya, seperti itu ya. 2.900 sampai 3.000-an. MDKA ini kalau mau spekulasi buy and weakness boleh pasang stop loss-nya 2450 atau 2.400 maksimum ya. 2450, 2.400. Kalau dia berhasil naik ke atas 2610 atau 2650 ya, di sini Anda bisa tambah lagi average up naik ke atas 2.700 tambah lagi. Target pasnya ya sekitar 2.900 sampai 3.000. Untuk MDKA seperti itu ya. Saya cuma mengingatkan aja MBKA ini memang dulu ya, dulunya ya. Nah, itu sering dicocok-cocokkan dengan harga emasnya. Kalau harga emasnya naik, langsung besoknya HK MDKA. Ya ternyata memang pernah dalam satu waktu dia cocok. Emasnya naik tinggi, MDKA-nya besoknya bisa naik tinggi. Tetapi sekarang sudah bukan acuannya ya, seperti itu ya. Jadi emas tiap hari sudah all time high, apalagi new all time high. MDKA sahamnya nggak pernah new all time high, ini all time high yang sebelumnya ini di 2022 ya seperti itu ya. Ya, sejak 2022 yang all time high-nya MDKA ya, itu emas masih bisa new all time high lagi kan waktu itu ya. Tapi setelah itu dia nggak pernah all time high lagi. Jadi kalau saran saya, kalau misalnya Anda itu suka emas, sering lihat harga emas, ya tradingnya di komoditas emasnya aja ya, jangan trading di sahamnya yang berhubungan dengan emas. Ya, seperti itu ya. Bukan berarti dulu ada yang protes sih, Pak Sunar. Kalau saham batu bara, lihat harga batu baranya. Kalau harga batu baranya naik, ya sahamnya pasti naik. Seperti itu. Ternyata kan saya buktikan waktu itu nggak selalu. Ya. Nggak semuanya. Ada saham batu bara yang nggak naik, walaupun harga batu baranya naik tinggi. Yang lainnya saham batu baranya ada yang naik tinggi, tapi ada beberapa juga saham batu bara, tapi dia nggak naik juga. Ya. Jadi nggak pasti. Tetap cara saya kalau trading saham, saham komoditas seperti entah itu saham batu bara atau saham emas, ya kita fokusnya di harga sahamnya aja, bukan di harga komoditasnya. Ya, paham ya? Jadi jangan sampai salah fokus. Kalau Anda suka diperhatikan harga emasnya, sekalian trading emas aja, komoditas emas ya. Nanggung Anda trading di sahamnya, saham emas. Nggak, nanti nggak cocok. Ya, seperti itu ya. Nah, nanti Anda bingung sendiri. Ya. Ya kurang lebih sih seperti itu. Ini kurang lebih 10. Saya nggak bahas yang lain. Yang lainnya sebenarnya lumayan bagus sih, lumayan banyak seperti itu ya. Eh, ini untuk minggu ini ya. Minggu ini memang singkat ya. Tanggal 1 Mei itu hari May Day, hari Labor Day ya, hari buruh ya. Jadi libur 1 hari. Ya kurang lebih sih cukup sekian. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.